Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Imadi Porsandike, NIM 075. Di sini saya akan menjelaskan tentang asal-usul permainan egrang dan pengertiannya. Asal-usul permainan egrang, permainan ini sudah ada sejak zaman dahulu sebagian dari permainan tradisional. Egrang hampir tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan sebutan yang berbeda-beda. Jika di Bali, permainan egrang disebut tejog, sedangkan di daerah Danau Toba disebut marjalengkat. Tidak ada yang tahu bagaimana permainan ini bisa muncul, tapi egrang pun semakin hari semakin sering dimainkan, terutama pada saat lomba 17-an. Biasanya egrang dimainkan dengan adu cepat. Egrang adalah permainan dengan dua bilah bambu. Pada bambu itu akan ada bilahan kecil sebagai pijakan kaki. Nantinya, permainan akan berdiri di atas pijakan tersebut dan berjalan, bahkan berlari untuk memenangkan pertandingan. Selain untuk lomba, egrang juga sering digunakan untuk melewati dataran yang berair seperti saat banjir. Adapun banyak manfaat permainan egrang. Kalau di kota, permainan ini sudah sulit sekali ditemui alias langka. Kita tidak boleh membiarkan permainan ini punah karena egrang punya banyak manfaat untuk permainannya. Melalui permainan egrang, kita belajar untuk latihan fisik, olahraga, bekerja keras, berani, tekun, dan juga sportif. Yang berikutnya ini adalah cara membuat egrang. Yang pertama itu siapkan 2 buah bambu, panjangnya 1-3 meter. Yang kedua itu potong kedua bambu tersebut menjadi 2 bagian. Yang ketiga, pada bagian pertama untuk dijadikan pijakan, dipotong lagi sehingga panjang bambu tersebut menjadi 20-30 cm. Yang keempat itu, pada salah satu ruas kedua bambu yang berukuran panjang dilubangi untuk memasukkan bambu yang berukuran pendek sebagai pijakan. Kemudian pasangkan bambu yang pendek tersebut ke dalam bambu panjang yang sudah dilubangi sebelumnya. Yang kelima itu, setelah bambu untuk pijakan kaki terpasang, maka bambu tersebut siap untuk digunakan. Yang berikutnya adalah cara memainkan egrang. Yang pertama itu menyiapkan egrang. Yang kedua itu menegakkan egrang dan sedikit condong ke depan. Yang ketiga itu ada posisikan egrang tidak sejajar. Salah satu kaki egrang harus di depan dan satunya ada di belakang. Yang keempat itu mulai menginjakkan salah satu kaki pada pijak egrang yang diikuti kaki satunya. Yang kelima itu mulai berjalan di tempat dan jangan berhenti jika tidak yakin pada posisi seimbang. Yang keenam itu jika merasa akan terjatuh, jatuhkan kaki di antara egrang. Usahakan bermain di tempat yang luas. Nah, adapun nilai yang terkandung dalam permainan egrang, yaitu adalah kerja keras, keuletan, dan sportivitas. Selain itu, bermain egrang dapat memupuk keberanian atau mengasah kemampuan keseimbangan tubuh serta koordinasi dengan tangan dan kaki. Bermain egrang juga mengajarkan kesabaran dan ketekunan dalam berusaha belajar egrang. Nah, selain ini saya akan menampilkan video tentang permainan egrang yang dimainkan oleh saya sendiri. Nah, ini saya akan memperagakan tentang permainan tejog. Yang pertama namanya itu tejog, diluruskan, agak bungkuk, kaki diangkat, satu untuk menjaga keseimbangan. Permainan ini sangat sulit, reaksi mangan. Halo.
video saya ini tentang permainan dejog. Apabila ada salah kata, ada salah gerak, mohon dimaklumi. Saya ucapkan terima kasih. Om Santi.